Tokyo Revengers chapter 239 kemarin, kita sudah menyaksikan sebuah gebrakan baru oleh Mitsuya. Dimulai dari Mitsuya yang telah totalitas menyajikan sebuah desain baju yang sangatlah luar biasa indahnya dengan tema Twin Dragon dan memenangkan kompetisi desainer demi memenuhi permintaan dari mendiang Dragon. Dan Mitsuya nih yang keluar sebagai pemenang muncul dengan seragam Tokyo Manji. Hal ini bisa kita artikan bahwa Mitsuya selama ini telah memendam hasratnya dalam dunia gangster. Dan dengan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang gangster mantan dari Tokyo Manji di depan publik, maka bisa dibilang dan diartikan nih, Mitsuya telah siap terjun ke medan tempur dan mendeklarasikan perang melawan geng Kanto Manji demi membantu Takemichi. Lalu, pada video kali ini, sesuai dengan judul, akan membahas leak spoiler dari Tokyo Revengers chapter 240 yang akan dirilis pada hari Rabu nanti. Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan mari kita gas ke leak spoiler time. Leaks dari Tokyo Revengers chapter 240 di sini memiliki dua bagian, dan bagian yang pertama adalah memperlihatkan sebuah gambar dari Kawaragi Senju, yang mana dari gambar ini membuktikan bahwa setelah Takemichi merekrut Mitsuya, Takemichi kemudian mencoba untuk merekrut Senju. Karena kalau bisa dibilang, setelah Takemichi mendapatkan orang kepercayaannya, maka Takemichi untuk melawan Kanto Manji juga membutuhkan pasukan tempur yang luar biasa kuat. Dan ketika mereka berdua bertemu, di sini terlihat ada bocoran dari percakapan mereka. Yaitu Senju berkata bahwa Sanju Haruchio berubah menjadi pria yang berbahaya dan dengan Dark Impulsive Mikey juga, serta semua itu adalah tanggung jawabku. Why? Kenapa tanggung jawab dari Senju? Setelah Senju mengatakan ini, Takemichi pun terkejut dan bertanya kepada Senju mengenai maksud dan arti dari ucapan Senju ini. Yaps, dari bocoran teks ini saja nih, kita bisa memiliki sebuah tanda tanya besar. Kenapa Haruchio yang menjadi pria yang berbahaya serta Dark Impulsive Mikey adalah tanggung jawab dari Senju, yang bahkan Senju menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian itu. Dan mau tahu jawabannya? Well, kita lanjut ke bagian kedua. Karena pada bagian kedua ini nih, setelah Takemichi menanyakan perihal mengapa itu menjadi tanggung jawab Senju, sebuah flashback dari Senju pun diperlihatkan. Di mana pada bagian kedua ini terlihat sebuah gambar flashback yang memperlihatkan ketiga anak kecil yang sedang berlarian dan bermain bersama. Kita mulai dari anak kecil yang memiliki rambut putih di sebelah kiri. Yaps, dia adalah masa kecil dari Sanju Haruchio. Lalu anak kecil yang memiliki rambut hitam di sebelah kanan, dia merupakan Baji Kaisuke. Dan yang di tengah tentu kalian tahu siapa dia. Yaps, dia adalah Sano Manjiro alias Mikey. Dan seseorang yang melihat mereka dari arah belakang adalah Kawaragi Senju itu sendiri. Wow, gimana? Apakah kalian tidak terkejut dengan fakta akan terungkap pada chapter 240 nantinya? Ditambah nih, sebuah bocoran teks yang dikutip dari ucapan Kawaragi Senju mengenai kilas balik ini. Kira-kira seperti ini bunyinya. Mereka bertiga selalu bersama sejak kecil. Mikey, Baji, dan juga Haruchio. Dan aku selalu mengejar mereka di belakang mereka bertiga. Dari ucapan Senju ini, jujur, pikiran Bang Disma langsung traveling, memikirkan beberapa teori liar yang akan terjadi mengenai Tokyo Revengers ini. Dan dengan flashback ini bisa dibilang menutup beberapa plot hole yang ada di Tokyo Revengers. Karena jika kita perhatikan dan pikirkan baik-baik nih, hal ini bisa dibilang merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi. Karena disebabkan kakak dari mereka semua yaitu Sano Shinichiro dan juga Akashi Takeyomi berada di dalam satu geng. Dan ya, biasanya juga sih perilaku seorang adik pasti akan meniru perilaku dari kakak-kakaknya.
Maka bisa dibilang nih, pertemanan dari Maiki, Baji, Haruchio, lalu Senju merupakan hal yang wajar. Namun fakta ini juga merupakan sesuatu yang mengejutkan. Sebab jika ucapan Senju itu terbukti benar pada chapter 240 nanti, maka bisa dibilang plot hole dari bagaimana pertemuan Maiki dan juga Haruchio terjadi maka akan tertutup, serta memasukkan Haruchio ke dalam geng Tokyo Manji di bawah kendali divisi kelima bukanlah suatu kebetulan belaka. Dan jika dilihat secara bersama nih, dari cara bicara dari Haruchio, dirinya memanggil Maiki dengan nama, tidak menggunakan gelar bos ataupun ketua. Dimana jika kita pikir-pikir nih, maka memang sebelumnya mereka bisa dibilang sudah saling kenal satu sama lain. Dan jika fakta berbicara bahwa Sanju Haruchio merupakan teman akrab Maiki ketika kecil, maka Sanju Haruchio pastilah memihak kepada Maiki dan selalu setia kepada Maiki. Dan posisinya sebagai wakil divisi kelima adalah hal yang tepat. Di samping itu nih, dengan kematian Baji yang bisa dibilang merupakan salah satu sahabat terdekat Maiki sekaligus Haruchio, maka bisa dibilang kematian Baji adalah sesuatu yang men-trigger perubahan dalam diri Maiki dan juga Haruchio. Mungkin efek yang diciptakan dari kematian Baji berbeda dengan yang terjadi di antara Maiki dan juga Haruchio. Jika Maiki langsung membuat dorongan hitam pada dirinya itu bangkit dan mencoba untuk membunuh Kazutora, mungkin yang terjadi kepada Sanju adalah dirinya semakin protektif kepada Maiki dan tidak mentolerir adanya pengkhianatan yang terjadi ke depannya seperti yang dilakukan oleh Kazutora. Dan wajar saja sih, pada masa depan Bonten, Sanju terlihat sangat sensitif sekali dengan Takemichi. Karena bisa dibilang Takemichi lah yang merebut Maiki dari Haruchio. Karena Sanju Haruchio bisa dibilang tidak rela jika teman masa kecilnya itu bersama Takemichi yang cupu. Serta flashback dari Senju ini pun pada akhirnya membongkar semua misteri yang terjadi dalam kantung Manji. Jika memang Haruchio terbukti bahwa teman masa kecil Maiki, maka wajar saja ketika Maiki ingin kembali ke dunia berandalan, dirinya pasti mengajak Haruchio terlebih dahulu kemudian mengajak Koko. Dan bisa dibilang juga nih, selain Baji, Haruchio lah orang yang merupakan salah satu orang kepercayaan Maiki lainnya. Karena jika kita lihat pada Perang Tiga Dewa, Maiki justru menyerahkan penyerangan di bawah kendali dari Sanju Haruchio. Dan ya, kita doakan saja nih leaks dari chapter 240 ini menjadi kenyataan. Karena dengan leaks ini menjadi benar, maka semua hal misteri yang ada pada geng Kanto Manji sekaligus dalam alur cerita plot yang ada di Tokyo Revengers setidaknya perlahan-lahan akan tertutupi dan juga terbongkar. Dan sekian dulu informasi dari Bang Risma. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya.